Nah, kita dengar orang bergosip. Pandai bergosip. Kecil-kecil bergosip. Jadi, marah. Jamban. Jambatan. Jamban tanda. Tidak, Bang. Siapa? Inilah Ustaz ini. Ustaz pasang kamera, Bang. Dah, supaya ada bukti. Bukti kamu membawang. Oh, memangnya. Ginilah kalau dengan murid-murid nih, ada masa kita jadi guru dorang, ada masa kita jadi kawan dorang. Yang penting kita pandai kawal tuh keadaan dengan secara berhikmah ataupun bijaksana gitu. Kita bersantai-santai. Baik, hari ini alhamdulillah cuaca dalam keadaan cerah. Panas juga lah hari ini, tapi oke lah. Tidak juga terlalu kepanasan. Baik, tadi pagi saya ada masih lagi rekam. Oke, tadi pagi saya ada bercerita, berkongsi ya sebenarnya tentang tajuk dia. Apa sebab saya pilih bersantai, perkataan bersantai itu kan, tapi sepanjang perjalanan itu rupanya tidak kena rekod. Astagfirullahaladzim. Tidak kena rekod rupanya. Jadi hari ini saya akan kongsi semula apa sebab saya pilih perkataan bersantai. Oke, jom kita ride dulu. Baik, kalau anda perasan di dalam logo saya ini ada perkataan bersantai di bawah tuh. Oke, dalam logo bersantai. Apa sebab saya pilih bersantai? Tapi sebelum itu, sebelum bersantai, sebelum logo yang ini, ya, ada lagi logo sebelum yang warna merah nih saya ada buat. Right, steady and ready. Jadi pada mulanya right, steady and ready itu mungkin saya ada explain sebelum video sebelum nih. Jadi bila saya pikirkan saya perlu buat satu lagi perkataan ataupun message yang straight to the point. Nah, kalau right, steady and ready itu saya mau kira macam kasih rangkum dia satu perkataan orang faham. Jadi saya pilihlah perkataan bersantai. Mula-mula saya mau pilih santai, tapi saya tambah supaya macam ialah kita punya perbuatan kan, bercerita, bersantai, bertutur gitu. Sebenarnya ayat right, steady and ready dan juga bersantai ini sebenarnya ada kisah dia. Ada kisah dia kenapa saya pilih perkataan bersantai ini. Yalah, kalau kita tahu bersantai ini macam yalah kita relax, steady kan, relax, tenang kan, santai, tidak mau kelang kabut, tidak mau gopo, tidak mau terlampau. Yalah, yang penting bersantai, kita sampai. Dia punya cerita begini. Sebenarnya dari pagi saya sudah cerita panjang lebar, tapi yang ini saya kasih mungkin tidak tahu lah panjang atau tidak nih. Dia punya ceritanya, saya dulu masa saya ada Z250 tuh, saya ada join satu grup motad, grup moto motad. Jadi dipendekkan cerita, kami ini ride dari KK pergi Nampang, Tambunan, Ranau dan juga balik ke KK. Jadi dipendekkan cerita, masa satu saya yang bersama motad nih, saya mengetuai bacaan doa lah. Lepas tu tiba-tiba apabila sampai di area di antara Tambunan dan juga Ranau, ada satu tempat tu dia seleko patah. Ada kawan accident, down. Kita panggil down lah, istilah down untuk accident ni.
Jadi masa tu saya rasa serba salah. Kawan tu dia juga terlampau laju, tapi dia mungkin kawasan tu dia belum berapa hafal kan. Tahulah jalan raya di area Sabah ni, terutamanya yang berbukit-bukit ni, kadang-kadang hari ini jalan dia okey, besok dia punya permukaan tu ada tanah runtuh. Jadi itu yang mempengaruhi. Jadi mungkin dia belum berapa hafal jalan tu, jadi dia down. Jadi saya rasa serba salah sebab saya saya mengutai bacaan doa tu kan. Jadi saya rasa macam kita kena terima lah. Kita kena terima walaupun kita sudah baca doa, tapi kalau itu sudah takdir dia, kita kena redha. Begitulah maksud dia. Jadi dalam masa yang sama macam mungkin ada yang bacaan doa saya tu saya tidak betul kah kan. Mungkin saya punya makhraj tu kurang kah, saya punya huruf tidak sampai kah, begitu. Jadi ada rasa macam bersalah lah juga. Itu cerita yang pertama. Jadi nanti saya akan kaitkan kenapa dengan bersantai ni. Yang kedua, saya ni masa ada Z250 dulu, tiap-tiap minggu, kira-kira tiap-tiap minggu jugalah, selalu saya akan ajak ride. Saya yang akan bawa ride, kawan-kawan ride. Okey, jom minggu ni kita di Batu 16, minggu ni kita pergi Kundasang, minggu ni okey. Jadi kebetulan masa tu ada kawan ni besok dia mau kahwin. Dia mau kahwin. Jadi dia join ride. Dia punya alasan macam okey, last lah saya ride bujang dengan kawan-kawan ni. Lepas ni mungkin tidak sudah dapat ride selalu macam yang ni gitu dia punya. Jadi kita on je. Jadi kami punya perjalanan tu sama juga macam yang tadi tu. Yang grup bersama Motat tu dari KK, lepas tu pergi Penampang, Tambunan, Ranau, kemudian balik ke KK. Perjalanan yang sama. Jadi di masa kami tak tahu berapa orang masa tu, sampai ke 10 orang. Saya teringat 10 orang kah? Tapi rasa macam 10 orang lah, kurang 10 orang mungkin. Jadi kami ride santai ya, biasalah bersantai ni kan. Kalau jumpa kawan-kawan motor ni biasa, okay, kita santai-santai ya. Tapi sudah atas motor terus hilang, gaib semua. Jadi saya ni selalu, kenapa saya ni selalu jadi sweeper? Pasal saya selalu ride slow. Pasal saya memang slow lah ride. Jadi pasal saya bilang memang saya akan pilih sweeper. Sebab saya ni kalau bawa motor slow, jadi saya pilih lah. Mana konvoi memang saya akan sweep. Saya akan jadi sweeper, saya akan paling belakang. Jadi yalah bersantai. Itu maknanya bersantai. Masa yang grup pertama tadi pun saya di belakang, pasal saya paling lambat. Okey, sambung tadi yang grup yang tadi tu. Jadi yang grup kedua tadi tu, selepas di Penampang tu, yalah kawan-kawan lain semua laju kan, di depan, saya di belakang. Jadi ada kawan seorang down, motor Ninja. Saya ingat motor Ninja 250 yang warna hijau tu. Dia down, warna putih kah warna hijau dia punya motor, saya ingat. Tapi yang jenis yang warna hijau tu, yang carburetor tu, jenis yang dia punya lampu macam kupu-kupu tu. Kupu. Macam gambar ni. Dia down di Penampang. Saya teringat nama tempat tu di mana. Sama ada rasanya sebelum Moyok. Moyok itu ada satu tempat tu dia seleko patah. Lepas tu di depan dia tu ada satu rumah usang dan juga ada timbunan mozaik. Dia terus pergi tempat mozaik tu. Nasib dia tidak apa-apa, tidak terluka. Dia mau seleko, lepas tu dia tidak dapat balas terus seleko lah. Dia terus overshoot. Nasib tidak apa-apa dan juga tidak ada kereta dari sebelah. Dia terus pergi mozaik tu. Jadi nasib tidak apa-apa. Kemudian kami tanya-tanya macam mana, mau teruskan ke atau mau pulang? Teruskannya, masih boleh lagi nih. Motor dia masih boleh berjalan lagi. Dia tidak juga cedera apa-apa lah. Motor pun tidak terlanggar tu mozaik, cuma dia terlanggar kawasan-kawasan mozaik tu. Jadi tayar pun okey, tidak masalah. Okey, kami sambung. Lepas tu ada lagi kawan down di area sebelum Gunung Emas. Ada kawasan, kalau kita naik bukit, kawasan Seleko, ada macam apa, taman bunga ke apa sebelah kanan.
Dia down, dia tergelincir. Masa seleko dia punya tayar belakang rasanya macam terslip apa namanya tu, gelincir tu kan. Jadi terus motor dia pergi divider besi tu, dia buangkan badan dia lah dari divider, dari motor. Dia tidak sama-sama motor jatuh, dia buang badan. Nasib juga tidak apa-apa dan juga tidak ada disambar daripada kereta sebelah. Itu cerita yang itu yang orang yang kedua. Kami gotong royong lah tarik dia punya motor. Dia berdiri sambil dia pegang dia punya pinggang, geleng-geleng kepala. Saya faham tu perasaan tu. Betapa sedihnya, kuda dia jatuh gitu. Mungkin first time dia punya kuda jatuh kan. Betapa sedihnya. Jadi punya perasaan, orang bilang speechless lah kan, jatuh. Jadi itu yang kedua. Kami bilang, macam mana, mau pulang atau mau teruskan perjalanan? Dia bilang, oke, teruskan perjalanan. Yang kali kedua tu motor dia, kalau yang jatuh adalah ER6. ER6. Oke, lepas tu sambung lagi. Kami berhenti di Gunung Alap. Kami singgah bercerita. Masing-masing meluahkan pengalaman masing-masing. Lepas tu bagi tips. Lepas ni kalau jatuh, lepas ni maksud dia, kalau ada apa-apa kemanangan, kalau jatuh jangan lagi sama-sama motor, terus buang badan dari motor. Begitu, supaya mengelakkan lebih banyak cedera. Begitulah tips yang orang cerita. Saya ini dengar saja lah, pasal ya masih baru kan. Saya bawa slow aja, tapi simpannya dalam otak, mana tahu nasibnya berapa bagus kan. Sekurang-kurangnya kita bersedia lah. Jadi lepas daripada minum di Gunung Alap, kami teruskan perjalanan. Jadi kawan ada satu orang tu singgah di Tambunan sekejap untuk isi minyak sebab dia pakai LC. Jadi terus kami teruskan perjalanan macam biasa. Saya paling belakang. Limpas ya ada satu tempat di apa ni yang gunung, bukan gunung, air terjun Mahwa. Ada satu limpas simpang air terjun Mahwa kan, dia lurus sikit mau pergi Tambunan tu, dia ada macam seleko panjang sikit. Dia berbukit sikit kan, dia panjang seleko tu. Kawan yang besok dia temu kami itu down di sana, dia accident di sana. Kawan-kawan lain sudah di depan. Jadi kami yang di belakang ni bantulah. Dia punya motor diparit, dia di rumput. Dia masa dia down, dia teringat yang pesanan kawan-kawan tu. Dia bilang buang badan dari motor. Jadi pasal dia di rumput, motor diparit, parit simin dalam parit, tapi mungkin dalam 1 meter lah begitu panjang dia punya dalam dia. Jadi kami pun gotong royong angkat motor tu pergi atas jalan, atas tepi jalan, bahu jalan. Lepas tu banyaklah patah-patah apa semua, tapi masih boleh start dan juga masih boleh start. Ada juga lah beberapa yang patah tu kami paksa kasi tinggal lah. Mana yang boleh bawa tu kami bawa, tapi masih boleh berjalan lagi lah. Jadi kami punya tanya lagi, jadi macam mana, mau teruskan kah atau mau pulang terus? Teruskan je pergi Ranau. Jadi kami pelan-pelan dah pergi Ranau. Jadi yang kawan-kawan yang di depan tu nasib juga lah, dorang menunggu satu tempat tu, ada satu apa nama kampung tu, ada bus stop lah di sini jalan sana menunggu. Yang kawan ni accident, motor dia saya lupa apa jenis, SJ6 kah masa tu. Sekarang dia sudah sekarang ya, saya tak tahu yang sekarang, tapi yang selepas dia accident tu dia tukar macam rupa-rupa ala-ala cafe racer lah sikit. XJ6 kalau saya dah silap lah. Jadi ada masa kami singgah lah di Ranau, minum, makan kan. Berkongsi lagi lah cerita balik. Sampai ada yang kami share di grup, sampai ada yang dari KK sanggup datang pergi Ranau, mau tengok tu keadaan kan, mau feel cerita tu macam mana. Sana lah kami rasa macam ada yang masa tu kami baru jumpa. Jadi bila berjumpa macam merapat lah terus. Masing-masing dalam cerita tu lucu pun ada kan, sedih pun ada. Lembah. Kalau begitu kita slow-slow yalah bawa. Pulanglah kita, jangan lagi kita singgah. Bahasa lagi ketua yang membawa ride pada masa itu kan. Risau juga. Start dari sana, saya tidak lagi mengajak kawan-kawan untuk ajak ride. Walaupun sekarang ni saya sudah, pada masa itu
Bayangkanlah dari 2014 rasanya, 2014 kah 2015 kah, masa tuh 2014 rasanya, saya ingat. Sampai sekarang nih kawan-kawan masih lagi menanya lah. Tambah lagi sekarang saya bawa buat nih kan YouTube, motovlog, TikTok semua. Menanya bila lagi ada ride, bila lagi ada ride. Oi. Saya start lepas daripada kejadian tuh, saya tidak lagi buka untuk bawa ride. Saya bilang kamu lah yang atur, saya ikut ya. Start dari sana saya ikut ya, mana-mana yang ada bawa ride saya ikut. Dan bukan orang bilang saya ini sombong tidak ikut join mana ride, pasal start daripada kejadian itu juga saya bukan juga cap terlalu memilih, saya berhati-hati. Saya berhati-hati dari segi keselamatan. Contohnya kalau melibatkan polis kah, ada trafik kah, yang begitulah, yang ada escort konvoy kan, baru saya akan ikut lah. Apapun, kalau konvoy biasa pun saya tengok keadaan juga. Kalau lebih terlampau ramai berapa 20 orang begitu, saya lebih prefer untuk solo ride lah. Jumpa ya di sana nanti. Contohnya kalau macam ada kawan kan 20 orang, jom ride. Berapa orang kamu? 20 orang. Dapatlah kamu duluan, nanti kita jumpa ya di sana. Saya lebih suka untuk solo ride. Jadi saya minta maaf kepada kawan-kawan yang mungkin mengenali diri saya ini, tahu terutamanya yang selalu join saya konvoy, yang macam contohnya macam cerita tadi kan, yang kawan-kawan tuh, yang tadi tuh yang grup kedua tuh memang tahulah saya ini macam mana. Dan yang dorang pun sendiri mengalami. Dorang pun rata-rata yang grup kedua tadi tuh pun semuanya kebanyakannya semuanya gantung kasut, tahu. Jual motor sama semua. Yang kalau ada pun dorang lebih prefer untuk solo ride, ada pun yang camping ride, yang bermalam. Untuk join grup konvoy memang saya tengok bukan macam jarang lah sekarang. Yang tinggal ni pun saya sebab saya rakam video kan. Masa tu saya memang ada rakam video. Saya punya channel masa tu apa, tapi saya sudah delete. Saya punya nama channel masa tu saya yang rakam-rakam je lah, kasih masuk lagu, belum lagi macam orang bilang serius untuk buat M-Vlog nih. Pasal suka-suka kan untuk pengalaman, tapi saya sudah delete tu video. Pasal banyak video saya tu pasang lagu yang copyright. Oke, sambung cerita. Jadi ada juga lah kawan-kawan yang dalam grup tadi itu sudah meninggal dunia. Jadi memang agak sedih juga lah. Bila kalau kami jumpa balikan, terus saya ingat tuh cerita dulu tuh. Terutama yang kawan seorang yang besok dia mau kawin tuh kan. Kami susah hati pasal besok dia mau kawin. Ada kawan seorang tuh dia bejiran sama yang kawan yang mau kawin nih kan. Susah hati dia pasal Allah, kena marah lah aku, dia Mama Denny dia lang. Aduh, jadi kepada kawan-kawan yang bersama-sama join ride menonton video ini, saya rasa satu pengalaman yang saya rasa macam yang tidak boleh dilupakan lah. So, kami kebanyakan masa tu campur-campur, ada LC, ada 250, ada 650, ada Versys, ER6. Jenis yang campur lah. Tidak pilih bulu. Mana-mana join, ikut je, join je ride. Jadi memang lucu pun ada, sedih pun ada. Jadi bila dirangkumkan balik tu cerita, itu pasal perkataan bersantai itu melekat di hati saya lah. Jadi kita bersantai, kita relax steady kan. Kita bawa motor, yalah. Siapa juga mau accident kan, siapa juga mau gitu begini, yang mana kita mau benda buruk berlaku. Jadi kita bersantai lah, bersantai ya. Ada jangan bila kawan tidak mau ataupun tidak mau join ride, sombong. Ada, kita santai-santai, chill kan. Mungkin dia
macam saya beritahu tadi, mungkin dia ada masalah komitmen kan. Sampai kita paksa-paksa, sampai kita mau kecam, wah, orang nih gitu gini-gini. Sebab ada orang yang suka ramai-ramai kan, ada orang yang suka solo-solo, ada orang yang suka bawa couple, bawa bini, right? Ada orang suka yang camping, ada orang suka yang jenis motor gini. Jadi kita chill-chill lah. Saya kawan-kawan konvoy pun bukan saya cakap ini gini-gini, enggak. Saya ada sebab sendiri untuk kenapa tidak ikut konvoy. Sebab mungkin trauma kan, trauma dengan kejadian tu, dan kita tidak mau benda tu berulang balik kali kedua. Kita tidak mau masuk lubang kali kedua kan. Begitu. Jadi semenjak kejadian tu saya pun tidak juga bawa ride. Kalau ada pun saya akan share, kayak siapa-siapa mau ikut join. Tapi dia punya organize, bukan saya lah. Contohnya macam hari tu bila kami ride pergi Kudat bersama dengan kami ramai-ramai hari tu bersama dengan dia punya organizer, dia siapa kami lupa. Kalau tidak salah macam saya ingat siapa. Nama-nama besar juga lah yang membawa ride hari tu. Kami pergi Kudat, ride di Kudat dengan grup-grup lain, tapi bercampur. Lepas tu tapi sama-sama jalan. Cuma kami kasih duluan yang Kapcai, kayak Kapcai duluan, Superbike paling belakang. Pasal Superbike kan dia santai-santai kan. Kami ini kan bawa santai ya. Jadi sampai di Kudat kami pergi Simpang Mengayau. Lepas Simpang Mengayau tu masing-masing buat hal sendirilah. Kami ini, grup kami ini, kami punya grup nama masa tu adalah KZMC. KZMC. K Kawasaki, Z lah, Z250 yang keluaran Z kan. M tu Malaysia, C tu community. KZMC, saya masih ingat lagi. Jadi kami itu, tapi bukan semuanya grup Kawasaki, enggak, campur-campur. Nama aja Kawasaki. Tapi kami campur-campur semua. Kami pergi Kudat sampai di Simpang Mengayau. Kan mau pergi jalan besar tu pergi kiri, kami ni ikut sebelah kanan, pandai-pandai ya pergi kanan. Saya lah tu yang lead. Ada jalan tembus ni saya bilang. Sekali sampai di ujung kelapa sawit, jalan mati, jalan sungai. Pusing balik. Sanalah salah satu memori yang kenangan yang tidak boleh dilupakan juga. Radio sawit ni lah ni ketua dia ni. Adalah beberapa kawan tu. Saya masih ingat dia, dorang Abang Wan, dorang Imran, dorang siapa lagi? Awang, dan Arus. Siapa lagi ya? Maaf yang tidak tersebut nama. Sofian. Siapa lagi? Yasir ada kah? Tak ingat. Yasir macam dia ada kerja masa tu, kalau tidak silap lah. Dan beberapa lagi lah. Masa tu kawan-kawan semua guna CBR apa semua. Saya masih diguna Z250. Dan kami semua bercampur dengan kapcai-kapcai lain. Jadi salah satu momen yang tidak boleh dilupakan lah. Banyak lagi lah momen-momen yang lain, tapi yang itu yang spesial sikit. Pasal tersesat pergi ada kelapa sawit orang. Lepas tu pergi ujung-ujung pergi pergi gravel. Sudah tu jam berapa tu? Jam 6 petang tu, mau maghrib sudah. Itulah antara kenangan-kenangan Cikgu Ridwan. Sekarang dia sudah jadi pegawai di PPD Beaufort. Salah satu itulah pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Banyak lagi lah pengalaman-pengalaman lain, tapi bila dirangkumkan cerita-cerita tu, itu yang saya pilih tu, perkataan bersantai. Kita bersantai, kita chill, relax, steady, bawa motor santai-santai. Jadi itulah kisah dia, bagaimanakah perkataan bersantai ini menjadi trademark untuk saya punya logo tu. Jadi buat anda yang menonton, sepanjang saya melibatkan diri dalam motovlog ni, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video yang tidak seberapa ni. Saya pun kasih sampai video pun dalam bentuk bersantai, dalam bentuk yang
yang saya rasa mungkin orang boleh terima. Penyampaian saya pun boleh diterima walaupun menggunakan bahasa Sabah. Jadi apa lagi ya saya mau beritahu, nanti saya akan kongsi lagi lah tentang motovlog, apakah video-video yang saya rasa boleh bermanfaat, insyaallah. Jadi jumpa lagi di lain video, kita bersantai ya. Assalamualaikum dan bye bye.